Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan siang hari ini Bapak akan membahas tentang materi wudhu. Dalam hal ini adalah tata cara berwudhu. Oleh karena itu anak-anakku semuanya bisa disimak dan dilihat di dalam tayangan slide-slide yang akan ditampilkan oleh Bapak pada kesempatan pembelajaran kali ini. Perlu dipahami sebelum anak-anakku semuanya masuk ke materi wudhu, anak-anakku semuanya harus tahu tentang capaian pembelajaran dalam materi ini. Capaian pembelajaran pada materi ini diharapkan peserta didik ataupun siswa-siswi menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu, sholat berjamaah, ketentuan puasa, iktikaf, keutamaan zikir dan doa, berbagai sholat sunnah, dan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, ketentuan sholat Jumat, sholat jamak dan qashar, sholat dalam keadaan tertentu meliputi sholat dalam keadaan sakit, kondisi genting, dan di atas kendaraan, serta mengamalkannya dengan baik dan benar dalam konteks kehidupan sehari-hari pada masyarakat global, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah dari pada kondisi apapun dan dimanapun. Jadi anak-anakku semuanya perlu memahami capaian pembelajaran ini sebelum nanti kita masuk ke materi pembelajaran wudhu. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya yakni capaian pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran wudhu pada hari ini, tentunya anak-anakku semuanya harus memahami capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik, siswa-siswi, anak-anakku semuanya harus mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu, sholat berjamaah, ketentuan puasa, iktikaf, keutamaan zikir dan doa, berbagai sholat sunnah, dan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, ketentuan sholat Jumat, sholat jamak qashar, sholat dalam keadaan tertentu meliputi kondisi dalam keadaan sakit, kondisi dalam keadaan genting, maupun sholat di atas kendaraan. Serta anak-anakku semuanya, peserta didik, diharapkan mampu untuk mengimplementasikan, mengamalkannya dengan baik dan benar dalam konteks dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat umumnya global, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah pada kondisi apapun dan dimanapun. Jadi anak-anak perlu dipahami semua bahwasanya capaian pembelajaran ini sudah dirumuskan oleh Direktorat KSKK Kemenak. Anak-anakku semuanya harus mampu menguasai capaian pembelajaran pada fase ini atau fase D ini. Sangat panjang memang anak-anakku semuanya. Karena capaian pembelajaran yang kita bahas pada hari ini adalah salah satu elemen yang ada di dalam fase D ini, yaitu elemen ibadah.
Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran dari materi wudhu ini, anak-anakku semuanya diharapkan mampu memahami dan mampu menganalisis tata cara bersuci. Dalam hal ini adalah mampu menganalisis wudhu anak-anakku semuanya. Mulai dari pengertian wudhu itu apa, syarat dan rukunnya wudhu itu bagaimana, serta hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa saja. Dan yang lebih penting adalah tata cara prakteknya anak-anakku semuanya. Bagaimana sih anak-anakku semua itu bisa memahami praktek wudhu dengan baik dan benar. Karena apabila anak-anakku semuanya, apabila wudhunya ini tidak sesuai syarat dan rukunnya, maka dipastikan tidak sah atau enggak absah. Dan itu nanti berdampak pada keabsahan sholat yang kita laksanakan. Oleh karena itu anak-anakku semuanya harus tahu tujuan pembelajaran ini. Diinginkan anak-anakku semuanya memahami dan bisa mengamalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah. Jadi anak-anakku semuanya harus paham materi ini. Silakan nanti dipahami dengan baik. Lah, selanjutnya ini adalah peta konsep. Peta konsep yang menunjukkan apa saja yang kita pelajari pada materi bab wudhu ini. Yang pertama yang kita pelajari adalah 1. Tentang pengertian wudhu. Yang kedua adalah syarat wudhu. Yang ketiga adalah rukun wudhu. Yang keempat adalah sunnah wudhu. Dan yang kelima adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Serta selanjutnya yang keenam adalah tata cara berwudhu. Jadi nanti anak-anakku semuanya akan membahas 6 materi ini. Selanjutnya coba anak-anakku semuanya dilihat di slide. Coba diamati apa yang terjadi itu, ada gambar apa. Nah, jadi anak-anakku semuanya, wudhu itu apa? Wudhu itu adalah secara pengertian, ya, secara pengertian menurut bahasa wudhu itu adalah bersih atau indah. Sedangkan wudhu menurut istilah adalah membersihkan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu sesuai syariat Islam. Jadi anak-anakku semuanya harus bisa membedakan. Ya, kalau wudhu itu bersucinya menggunakan air. Itu. Bukan menggunakan debu. Lain lagi, kalau debu nanti itu bisa masuk ke materi selanjutnya, yaitu tayamum. Oleh karena itu anak-anakku semuanya dipahami terlebih dahulu bahwasanya wudhu menurut istilah adalah membersihkan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu sesuai dengan syariat Islam. Terus di situ selanjutnya
Perintah wudhu itu bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu, yakni 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Karena wudhu itu adalah syarat sahnya sholat, ya, wudhu itu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu harus bersih, suci, ya. Maka wudhu itu adalah hukumnya wajib. Apa anak-anak wajib itu? Wajib itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan maka nanti berdosa. Oleh karena itu anak-anakku semuanya harus paham tentang materi wudhu ini. Bisa dipahami ya nak ya, untuk pengertian wudhu. Selanjutnya adalah tentang dalil wudhu atau dasar hukum wudhu. Berwudhu hukumnya wajib ketika akan melaksanakan sholat, sebab wudhu merupakan salah satu syaratnya sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ayo anak-anak dibaca bareng-bareng bersama Pak Abid. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, coba dibaca sampean dulu ya, ayo ya, baca Mbak Anissa ya, bisa ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai dengan siku-siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Disebutkan pula di dalam hadisnya Rasulullah SAW, la yuqbalullah sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo, yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu jika ia berhadas sampai ia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Jadi itulah anak-anakku semuanya yang menjadikan landasan hukum atau dalilnya wudhu. Oleh karena itu wudhu itu wajib karena sudah ada dasarnya di dalam hadis, dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya adalah syarat wudhu. Nah, syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Nah, orang yang tidak beragama Islam tidak sah mengerjakan wudhu. Nah, misalnya
orang Hindu, maka tidak sah, dia tidak ketika mengerjakan wudhu, karena di sini adalah syarat sahnya adalah beragama Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu apa anak-anak? Tamyiz itu adalah keadaan seseorang yang sudah bisa membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, perkara yang syar'i dan perkara yang batil. Ya, jadi bisa membedakan. Maka ketika ada anak kecil balita yang masih belum membedakan, memang belum sah. Di sini tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan, air yang tohir mutohir. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan Pak Abid, ada kriteria air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu adalah air mutlak, air yang tohir mutohir, air yang suci mensucikan. Nah, kemarin sudah dibahas tentang ini. Yang keempat adalah syarat wudhu adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu, misalnya cat, getah, lem, dan lain-lain. Nah, misalnya anak-anakku semuanya, ketika katakanlah anak-anakku semuanya ini beli mainan. Lah, mainan itu ada kayak stiker. Terus stikernya itu ditempelkan di anggota tubuh yang dibasuh atau yang termasuk bagian anggota wudhu, maka dilihat kalau airnya bisa masuk ke pori-pori kulitnya, itu wudhunya sah. Tapi kalau permanen, misalnya ada orang yang tatuan permanen tidak bisa dihilangkan, maka itu tidak boleh ditiru anak-anakku semuanya, karena itu semuanya bisa menghalangi air untuk masuk ke dalam kulit kita. Jadi kalau ada stikernya, tatonya yang permanen, maka itu tidak akan sah wudhunya. Yang kelima, syarat sah wudhu itu adalah tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas. Kalau perempuan ada yang namanya haid atau menstruasi atau datang bulan. Nah, ini tidak sah wudhunya karena masih belum dalam keadaan suci. Itu anak-anakku semuanya syarat wudhu. Nah. Selanjutnya adalah rukun wudhu anak-anakku semuanya. Tadi ada syarat dan ada rukun. Sekarang saya terangkan oleh Pak Abid, apa sih anak-anakku semua bedanya syarat dan rukun? Syarat dan rukun, kalau syarat itu segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum. Nah, dicatat dulu nak. Kalau syarat itu segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum. Tapi kalau rukun, segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakannya. Jadi syarat itu di luar, rukun berarti pas melaksanakan. Nah, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niat yaitu menyengaja dalam hati menghilangkan hadas kecil, karena pada saat membasuh muka anak-anakku semuanya ini biasanya niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Boleh anak-anakku semuanya niatnya itu pakai bahasa Jawa. Niat insun wudhu misalnya krono ngicalaken hukume hadas alif fardho lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Madura yang dari Madura, boleh pakai bahasa daerah setempat, yang penting ada niatan, yang penting sudah ada keutaraan dari hati kalau sampean itu benar-benar mau melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Yang kedua adalah membasuh muka, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sebelah atas sampai ke ujung dagu antara kedua telinga.
Nih. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jadi kalau anak-anakku semuanya ini pakai lengan panjang, maka lengan panjangnya harus diwingkis terlebih dahulu. Nggak boleh sebelum sampai siku-siku itu diselesaikan, maka harus sampai siku-siku. Dilengkip yang agak panjang. Rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala mulai dari kening sampai tengkuk. Nah, diusap. Gak usah sak kabehane rambute. Nah, kok nang kuwabe digerojok ndak. Hanya sebagian kepala itu sudah sah anak-anakku semuanya. Tapi kalau sampean kepingin mengusap seluruhnya, monggo, ndak apa-apa. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki nggih. Yang keenam adalah tertib dan urut, yakni melaksanakan wudhu dari niat sampai langkah-langkah yang keenam ini. Tidak boleh, Pak, kalau kepingin yang dibasuh adalah kaki dulu, baru tangannya dulu, tidak boleh. Harus urut anak-anakku semuanya, harus sistematis, urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus benar-benar urut. Sesuai dengan dalilnya tadi. Niat, membasuh muka, ya, dan sampai seterusnya, sampai urut seperti yang sudah di slide tersebut. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudhu. Nah, apa anak-anakku sunnah-sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa. Sunnah wudhu merupakan amalan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, wudhunya tetap sah. Sunnah-sunnah wudhu antara lain yang pertama adalah membaca bismillah. Bismillah dulu ketika memegang air, airnya terkucur, bismillah. Untuk mengawali bismillah baru niat. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Meskipun ini tidak masuk rukun, tapi ini adalah sunnahnya. Yang ketiga berkumur atau bersiwak. Berkumur, kalau bersiwak biasanya memakai kayu yang khusus untuk siwak itu sendiri. Kecuali bagi orang yang sedang berpuasa, tidak boleh berpuasa makruh. Nah, kalau gitu ya, lebih baik tidak berkumur. Yang keempat adalah membersihkan sela-sela jari ya. Sela-sela jarinya ini dibersihkan, dibuka, tak legem saja, dibuka, dikebiarkan bahasa ini. Kelima, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Pak, kulo tambah ngeluh. Kalau ngeluh, kalau pusing, ya tidak apa-apa, tidak dikerjakan. Timbang nanti sakit, lebih baik ya yang boten bahaya saja. Yang keenam adalah mengusap jenggot atau menyelah-nyelahnya. Nah, ini diusap kalau punya jenggotnya panjang. Nggak dijabuti, tapi diusap, dibasuh ya, sama air. Yang ketujuh adalah mengusap seluruh rambut kepala sampai merata. Nah, ini misalnya panjang, ya sampean ya dianjurkan untuk mengusap rambut sampai panjangnya itu. Yang kedelapan adalah memasukkan telunjuk tangan ke telinga kanan dan telunjuk tangan kiri ke telinga kiri dan jempol kanan kiri untuk membersihkan telinga bagian luar dan dalam. Jadi anak-anakku semuanya ada kriteria-kriteria khusus, di mana kriteria khusus ini harus benar-benar dipraktekkan. Kalau itu dipraktekkan, maka anak-anakku semuanya akan mendapatkan kesunahan. Yang kesembilan adalah membersihkan sela-sela jari kaki kanan dan kiri menggunakan tangan kiri sampai bersih. Ke-10, mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan daripada yang kiri. Nih. Selanjutnya sunnah-sunnah wudhu. Yang 11 adalah
mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing sebanyak 3 kali basuhan. Nggak cukup sekali, pik pik pik, mari enggak. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Selanjutnya yang ke-12 adalah memelihara agar percikan air wudhu tidak jatuh pada anggota wudhu yang lainnya. Nah, ini nanti bisa mustakmal airnya. Apa itu air mustakmal? Nah, kemarin kan sudah dijelaskan baik Pak Abid bahwa air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci digunakan lagi. Saman wudhu netes tantangan manik mempercikan lagi itu nanti bisa mustakmal anak-anakku semuanya. Ke-13 tidak berbicara ketika wudhu, gak oleh berbicara, fokus. Nah, kok undang bergurau. Nah, itu kalau sama bergurau ngomong itu tidak mendapatkan kesunahan wudhu. Ke-14 tidak meminta tolong orang lain dalam berwudhu. Kalau memang airnya mencukupi, airnya banyak, maka wudhu dengan sendiri ya, tidak merepotkan orang. Kecuali kalau memang benar-benar tidak ada air, maka boleh kita meminta tolong kepada teman kita. 15 tidak menyekap atau mengelap air wudhu setelah selesai wudhu. Lagi biasanya sampean kebiasaan setelah wudhu sampean bersihkan, sampean lap ambek sapu tangan. Nah, itu jangan. Nah, itu ada kesunahnya sendiri, nggih. 17 menghadap kiblat setelah selesai wudhu sambil membaca doa. Sambil membaca doa. Kira-kira hafal ya anak-anak doanya ya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya. Dibaca berulang-ulang, insya Allah nanti hafal sendiri anak-anakku semuanya. Okay? Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, coba diperhatikan anak-anakku semuanya. Wudhu menjadi batal jika mengalami salah satu hal berikut ini. 1. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari kedua jalan. Kubul atau dubur, jalan depan maupun belakang. Contohnya, misalnya kencing. Nah, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik ngompol ataupun tidak ngompol, itu bisa membatalkan. Kentut. Nah, kentut itu juga bisa membatalkan anak-anakku semuanya. Oke. Terus selanjutnya, buang air besar. Nah, buang air besar ini juga bisa membatalkan wudhu. Nah, yang kedua adalah tidur. Bagaimana tidur yang bisa membatalkan wudhu? Nah, ini tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. Sedangkan kalau tidurnya sambil duduk yang tidak bersandar, kecuali pada tubuhnya sendiri, itu tidak termasuk membatalkan wudhu. Nah, misalnya pas Jumatan, tekluk, wah, yang laki-laki biasanya tekluk pada waktu khutbah, itu tidak membatalkan karena dia bersandar pada tubuhnya sendiri. Nah, tapi lek wis letang-letang, leye-leye, ya itu bisa membatalkan wudhu, maka harus wudhu kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama fal yatawaddo, yang artinya siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudhu, anak-anakku semuanya. Itulah kriteria tidur. Yang ketiga adalah hilang akal seperti mabuk, pingsan, gila dan pikun.
Yang keempat adalah menyentuh kemaluan farji menggunakan telapak tangan tanpa ada pembatas. Baik kemaluan sendiri maupun orang lain. Tanpa pembatas. Kalau misalnya menggunakan telapak tangan bukan tangan, telapak tangan itu tidak membatalkan. Sabda Rasulullah SAW, "Mamasa dzakarau falyatawaddo." Siapa yang menyentuh kemaluan maka harus berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang kelima, yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya tanpa pembatas. Nah, sampean mari wudhu yang laki-laki, habis itu ke kantin, gak sengaja kok kesenggol. Nah, kalau misalnya tidak ada bajunya, katakanlah bajunya itu sampean kewingkis, ya kewingkis habis wudhu, terus kena tangannya temannya perempuan, maka itu bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau misalnya ada pembatasnya kain, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya gitu ya nak ya, ada batasannya. Kalau ada batasan berarti tidak batal. Kalau tidak ada pembatasnya baru itu bisa membatalkan wudhu dan harus wudhu kembali. Yang keenam adalah murtad. Murtad itu apa? Murtad itu keluar dari agama Islam. Itu bisa membatalkan wudhu. Selanjutnya ini yang lebih penting anak-anakku semua. Tata cara berwudhu ya. Tata cara berwudhu ini ada langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya anak-anakku semua? Berikut ini adalah langkah-langkah berwudhu ya. 1. Membaca basmalah. Nah, ketika sampean membuka keran sudah keluar air ya, baca bismillah sambil membasuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kericik bismillah. Terus berkumur sebanyak 3 kali ya, banyak 3 kali. 3. Memasukkan air ke lubang hidung. Nah, kalau sampean sirai buat ngeluh monggo silakan, enggak apa-apa. Lek ngeluh malah nanti dikhawatirkan malah bahaya, ya tidak usah memasukkan air ke dalam hidungnya karena ini termasuk sunahnya. Yang keempat, niat sambil membasuh wajah hingga rata. Lah ini sudah masuk rukunnya niat sama membasuh muka. Niat ketika membasuh muka ini, membasuh wajah ini sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu krono Allah Ta'ala. Karena dulu ketika kecil itu kan diajari sama guru ngajinya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat insun wudhu krono ngicalaken hukumi hadas alit fardhu lillahi ta'ala. Fardune krono Allah Ta'ala. Nah ini harus benar-benar apa? Benar-benar dipraktekkan niatnya ini. Karena niat itu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Jika enggak niat, maka tidak akan sah ini nanti. Kata Nabi, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu, perbuatan, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Oke, lanjut. Selanjutnya anak-anakku semuanya, langkah atau tata cara berwudu yang keenam adalah membasuh tangan dari ujung jari sampai siku-siku. Nah ini hingga rata, oleh belentong, nggak menyeluruh. Nah ini maka menyebabkan tidak sahnya wudhu.
Nah, atau tadi ada tatonya, ada stikernya, ada hinanya, hiena, apa itu penghias perempuan itu, maka itu harus benar-benar diyakini air itu bisa masuk. Maka kalau air itu bisa masuk ke pori-pori kulit kita, itu bisa membuat wudhu kita sah. Tapi kalau air itu tidak bisa masuk ke dalam pori-pori kulit kita, itu tidak sah wudhunya. Nah, jadi itu ya, basuh tangan sampai siku-siku roto. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ya. Nah, usap anak-anakku semuanya. Syukur-syukur kalau seluruh rambut, nah nggak apa-apa diusap. Kalau misalnya rambutnya panjang ya diusap sebagian kepala nggak apa-apa. Kedelapan adalah membasuh telinga sebanyak 3 kali. Ini sunnah anak-anakku semuanya. 10 adalah, ini rukun, membasuh kaki sampai di atas mata kaki sebanyak 3 kali. Terus, kalau sudah semuanya, baru berdoa dengan mengangkat tangan menghadap kiblat. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, saya bersaksi bahwa sesungguhnya Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah, melainkan hanya Allah. Tiada sekutu bagi hambanya, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang menyucikan diri. Itu anak-anakku semuanya, tata cara berwudu mulai langkah awal sampai langkah akhir. Saya kira sudah jelas anak-anakku semuanya. Tadi sudah ada cuplikan tutorial praktek wudhu oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Demikianlah materi dari Pak Abid ya, dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Kulu amrin muwafadhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.